Ya baik Kencabas, langsung saja menuju ke narasumber kami, Bapak Jajang Jamaluddin SAG. Beliau adalah Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak Jajang. Waalaikumsalam Mas Tri. Iya baik. Terima kasih atas kehadirannya di studio dan merupakan program kita Pak ya. Sebulan sekali kita bakal menyelenggarakan program-program KPU Kabupaten Tasikmalaya, dan dalam kesempatan kali ini menghadirkan Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan. Nah, suksesnya penyelenggaraan tidak terlepas dari Pak Jajang begitu. Silakan Pak Jajang untuk menyampaikan mengenai wewenang dan tugas Pak Jajang di Divisi Teknis Penyelenggaraan ini. Silakan. Iya baik, terima kasih Mas Pri. Iya. Selamat siang para pendengar radio Purbasora. Iya. Hari ini saya Jajang Jamaluddin, Iya. yang merupakan salah satu komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari 5 orang. Iya. Nah, masing-masing orang Mas Pri ada tugas, ada divisinya masing-masing. Iya. Kebetulan saya divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Iya, iya. Ada 4 lagi. Ketua sebagai divisi keuangan dan logistik. Kemudian ada ya Pak Jam-Jam itu ya. Kemudian ada Pak Fahrudin, itu ketua divisi hukum dan pengawasan. Nah, kemudian ada 2 orang ini perempuan. Yang satu Ibu Dr. Isyana sebagai kepala divisi Parmas, partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih. Dan satu lagi Ibu Ai Rohmawati, beliau sebagai kepala divisi data dan informasi. Kebetulan saya sebagai kepala divisi teknis penyelenggaraan yang merupakan real actionnya pemilu. Betul. Jadi kalau boleh sombong gitu paling capek ya paling capek lah. Iya betul. Enakan Bu Ai ya, data aja. Ya karena kalau dianalogikan divisi teknis itu ibarat koki lah yang memasak. Jadi divisi-divisi lain sebagai bahan-bahan, Bu Ai data dan sebagainya sebagai bahan, kemudian Bu Isi sosialisasi dan sebagainya sudah nanti terkumpul di satu meja saya dan saya pasak gitu. Masakan yang enak. Dan juga sebagai kalau dibilang sebagai pintu air itu pintu air yang di sana berkumpul sampah, yang berkumpul permasalahan ada di saya semua. Ketika data ada masalah, ketika actionnya kan ada di divisi teknis. Kurangnya sosialisasi, divisi teknis nanti yang disalahkan. Data yang kurang benar nanti divisi teknis juga. Tapi tidak apa-apa, itu memang challenge-nya, tantangannya memang seperti itu jadi kepala divisi teknis penyelenggaraan itu. Dan ya dinamikanya paling berat lah di divisi teknis karena real actionnya pemilu lah Pak. Betul. Real actionnya pemilu. Nah tugasnya sebagai divisi teknis dari mulai yang mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, mengontrol, memberikan supervisi ke bawah, gitu, menyampaikan regulasi dan sebagainya. Bagaimana sih teknis penyelenggaraan itu ya divisi teknis yang bertanggung jawab. Dan terakhirnya harus mengevaluasinya, mengawal semua kegiatan kepemiluan. Kemudian Pak Jajang sekarang ini masih menunggu hari H dan lain sebagainya, dan juga menunggu dimulainya tahapan. Nah, persiapan apa yang dilakukan oleh terutama Pak Jajang ini sebagai kepala divisi teknis penyelenggaraan ini? Iya, baik Mas Ri. Tentunya banyak sekali persiapan yang sudah dan sedang saya lakukan dengan KPU RI secara langsung maupun dengan KPU provinsi. Kita sering melakukan rapat-rapat koordinasi, melakukan rapat-rapat konsolidasi, mengikuti perkembangan informasi-informasi terbaru. Ada beberapa PKPU yang berupa drafting itu juga sudah menjadi bahasan kami di divisi teknis.
kita akan menyambut sebuah tahunnya pemilu di tahun 2024 ini, sehingga kita harus sangat matang sekali menghadapinya. Karena di sana kan ada semua jenis pemilihan, pemilu dan pemilihan ada di sana. Jadi di awal tahunnya, di Februarinya itu pemilunya, kemudian pemilihannya nanti di akhir tahunnya, di tahun 2004, di tahun yang sama. Jadi di awal tahun ya mudah-mudahan nanti di ACC oleh pemerintah, KPU sudah mengusulkan dilaksanakan di awal tahun 21 Februari, tapi sampai hari ini ya memang belum 21 Februari. Oh iya, maksudnya 21 Februari 2024. Iya. Tetapi kan belum fix karena belum di ACC oleh pemerintah. Nanti misalnya kalau di ACC Pak Jajang ya, setelah menyelesaikan yang pilpresnya, kemudian persiapan untuk pemilihan dengan jeda waktu yang segitu hanya beberapa bulan saja, masih tertangani nggak atau gimana dengan kesibukan? Ya, tentunya nanti ada beberapa tahapan yang beririsan. Artinya gimana nih beririsan? Tahapan kepemiluan masih berjalan dan sudah masuk tahapan pemilihan. Oh iya, pemilihan. Iya, betul. Nanti akan beririsan. Kita sih sudah pernah mengalaminya dulu tahun 2009. Iya. 2018. Iya. Kita sudah mengalami sebuah kegiatan yang memang itu cukup menguras energi. Iya, betul. Terakhir kami sudah melakukan mengikuti ini kegiatan simulasi nasional di Bali. Jadi sekarang simulasi sudah dilakukan. Bagaimana sih pencoblosannya? Surat suaranya juga kan ada desain. Jadi desain yang baru, kita banyak opsi. Kalau nggak salah sampai 5 opsi surat suara. Dan kemarin saya yang ikuti saya di Bali itu 2 surat suara yang dua desain. Yang satu dengan 1 surat suara, yang satu lagi dengan 2 surat suara. Jadi terus KPU sekarang sedang melakukan uji coba melakukan penelitian dengan simulasi, mengukur sampai waktunya dan sebagainya gitu. Kalau menurut Pak Jajang sendiri enakan yang 1 suara atau 1 surat suara? Enggak, saya melihatnya sih yang 1 surat suara itu banyak sekali kelemahannya. Nah, sepertinya yang 2 surat suara ini agak sepertinya nih agak bisa digunakan. Iya. Kemarin sampai waktu pencoblosan dan sebagainya, karena kita kan sekarang sampai dengan adanya protokol kesehatan. Jadi ada proses TPS itu bukan hanya pencoblosan, tetapi kita harus menerapkan protokol kesehatan dari mulai cuci tangan, pakai sarung tangan, dan terakhir gitu kan menjaga kerumunan tuh, itu juga kemarin disimulasikan lah, seperti yang kemarin dilakukan di pilkada kemarin. Iya. Jadi sejak sekarang pun persiapan sudah dilakukan begitu matang begitu Pak ya? Iya. Terus dilakukan disimulasikan. Kemudian menjadi catatan nggak yang pilpres kemarin gitu ya, dengan banyaknya kendala begitu, itu juga menjadi bahan pertimbangan mungkin Pak ya? Iya, tentu pasti Mas Puri, karena ya kita harus melangkah lebih baik lagi, melakukan inovasi-inovasi, melakukan antisipasi dari kemarin yang kita susun, DIM daftar inventaris masalah, kemudian kita sampaikan ke KPU RI, kemudian dikaji bersama kan masalahnya apa ya. Pastinya dinamika itu ada terus lah. Kemarin memang sih pemilu yang 2019 memang cukup sangat melelahkan, tidak banyak korban. Iya, seperti yang saya rasakan, saya juga ikutan di situ. Iya Bu. Ya makanya mudah-mudahan ada inovasi-inovasi lain yang bisa meringankan tugas-tugas dari penyelenggaranya, betul Bu ya. Iya, makanya kata saya itu, apakah menjadi catatan untuk bahan pertimbangan begitu ya? Pasti.
Betul, Iya. karena ya namanya kerja-kerja teknis ini kan sangat rigid, sangat Iya, detail, betul, sampai betul. hal-hal kecil gitu kan. Itu semuanya harus sesuai, harus Iya. benar. Kemudian Pak, untuk petugas apakah dibatasi gitu ya untuk usia, terutama ada juga kan yang usia lanjut masih aktif karena masih bersemangat. Kemudian pada waktunya itu memang aduh kasihan juga gitu. Iya. Ini apakah ada ke arah situ untuk membatasi usia gimana? Iya, jelas masalah usia dibatasi sekarang. Iya. Paling maksimal itu 50 tahun. Oh iya iya. 50 Iya tahun. bagus kalau begitu ya. Kasihan karena sudah Apalagi yang punya Ya, penyakit. nanti jadi korban lagi seperti iya 2019. betul. Kemudian juga penyakit itu juga di ini yang di apa namanya menjadi suatu persyaratan gitu ya Bu ya. Oh iya, Iya iya. Iya. Harus betul-betul orang yang sehat. Iya. Iya. Jadi nanti kurang lebih ya seperti pemilu 2019 ya, karena memang di awal yang di Februarinya itu kan pemilunya, Iya, itu kan pemilu. berarti ada 5 jenis pemilihan. Ya sama gitu. Cuman mungkin secara teknis disederhanakan. Nah itu Cara disederhanakan. rekapnya disederhanakan. Nah iya iya. Karena rekap itu kan yang memakan waktu panjang Sampai tuh subuh. rekap. Iya. Bukan subuh lagi pagi Pak sampai pagi. Makan ayam siang. Ini luar biasa. Iya. Oke Pak Jajang, mengenai penyelenggaraan tentu ya. Ini berkaitan juga dengan apa namanya kondisi sekarang yang pandemi tadi telah disinggung. Kalau dalam simulasi itu tentunya dikaitkan juga dengan kondisi sekarang pandemi begitu Pak ya? Betul. Hmm. Betul. Jadi diterapkan protokol kesehatan, Iya. diatur sampai Artinya harus menambah lagi jumlah TPS karena ada jarak tadi ya. Kemudian tidak boleh berkerumun kan? Iya. Otomatis harus ada penambahan jumlah TPS begitu? Betul. Iya. Itu juga jadi pertimbangan yang kurang lebih nanti untuk TPS di Kabupaten Tasikmalaya kita Iya. mengusulkan 5.000 TPS. Iya. 5.000 Iya. TPS. Iya. Jadi kurang lebih per TPS itu maksimal 300. Iya. Ya supaya tidak ada penumpukan Iya. begitu Pak ya. Dan nanti akan kita atur kedatangan. Kedatangan. Iya. Kedatangannya bisa jadi dibuat 2 gelombang atau 3 gelombang kedatangan. Iya. Oke, baik Pak Jajang, kita rehat sejenak dengan sebuah lagu yang sudah saya siapkan untuk Kanca Purbasora. Anda bisa bertanya langsung terkait dengan penyelenggaraan teknis penyelenggaraan pada pemilu dan juga pemilihan yang akan datang bersama Bapak Jajang Jamaluddin SAG. Beliau adalah Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan. Dan setelah lagu ini nanti kita lanjut kembali dan tetap di 105,7 Pas FM. Baik, Anda masih bersama kami 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancar silakan dari Gedung Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Baik, bersama saya Pri hingga pukul 11 nanti di Bincang Ringan bersama KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan narasumber Bapak Jajang Jamaluddin SAG. Beliau adalah Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan ya. Dan untuk Kanca silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa menggunakan WhatsApp atau juga SMS, nomornya di 0853 244 0-nya 3 kali 70. Baik Pak Jamaluddin atau Pak Jajang ya. Pak Jajang. Iya, enak Pak Jajang. Iya. Oke, kita lanjut lagi dengan bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini mengenai penyelenggaraan. Terus apalagi nih Pak yang paling penting dalam penyelenggaraan teknis penyelenggaraan ini Pak? Oh iya. Divisi teknis ini dalam sebuah event pemilu atau pilkada memang Iya. kalau di tahapan itu paling pertama bekerja. Iya. Bekerjanya terus sampai Hmm. akhir. Iya. Jadi pertama misalnya nih, menjelang pemilu ini, jadi ada tahapan verifikasi parpol. Iya. Karena banyak parpol yang baru nanti yang masuk di Tasik nanti Iya. berapa parpol yang kemarin kan
yang mengikuti itu 14 parpol ya. Iya, Nah, iya. tidak tahu nih untuk 2024 nanti, 2024 nanti berapa parpol yang. Nah, itu semuanya kita verifikasi. Verifikasi apakah memenuhi syarat untuk mengikuti di Tasikmalaya gitu ya. Atau tidak. Nah, ini verifikasi ini yang paling pertama akan dilakukan. Yang paling pertama yang dilakukan. Verifikasi ini kan ada verifikasi administrasi dan ada verifikasi faktual. Nah, tentunya ini sangat berkaitan dengan parpol-parpol yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dan tentunya kita nanti akan melakukan sosialisasi kepada mereka terkait dengan verifikasi parpol ini. Karena untuk pemilu nanti 2024 ini ada cukup perubahan. Ada banyak perubahan. Jadi ada tahapan persiapan bagi mereka. Tahapan persiapan mendaftar. Jadi sebelum mendaftar ada tahapan persiapan juga. Itu 120 hari tahapan persiapannya. Karena ada aplikasi yang namanya Sipol. Nah, Sipol ini harus diisi oleh lengkap, mereka, diisi lengkap. Diisi lengkap data, kepengurusan, alamat kantor, kemudian anggota parpol itu kan harus dimasukkan, harus diinput di Sipol namanya, harus diinput di Sipol. Nah, mereka harus siap-siap kan mengumpulkan kartu anggota sejumlah yang nanti yang diminta oleh KPU. Betul. Harus diinput itu kan. Nah, waktunya ada 120 hari. Nah, setelah itu baru nanti akan diumumkan pendaftaran. Jadi baru itu hanya persiapannya saja yang 120 hari itu. Kemudian ada tahapan pendaftaran parpol dan nanti itu akan diverifikasi dan KPU akan merekap dan nanti akan memutuskan apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, verifikasi ini memang cukup melelahkan juga, terutama dalam verifikasi faktual. Karena nanti KPU harus membentuk tim verifikator untuk terjun langsung ke lapangan untuk membuktikan apakah betul si A tersebut anggota parpol, gitu kan? Itu akan ditanyakan secara langsung, secara sensus. Secara sensus itu akan turun ke lapangan KPU dengan tim verifikatornya. Dan nanti kan ada keputusan MS atau TMS, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Tetapi untuk parpol jangan khawatir. Kalau misalnya belum terpenuhi itu ada tahapan perbaikan. Jadi mereka bisa kalau yang belum memenuhi syarat bisa memperbaiki, terutama di jumlah. Dan itu kan nanti kan ada data yang ganda. Jadi satu orang bisa jadi terdaftar di 2 partai, atau satu orang terdapat 2 nama di partai tersebut, gitu kan? Orang tersebut ada 2 gitu. Oke, Pak Jajang. Kemudian untuk dapil ya. Daerah pemilihan itu kadang bisa berubah atau tetap gitu atau gimana itu? Mengenai dapil tentunya bisa berubah. Bisa berubah. Itu kan perubahannya bisa diakibatkan oleh jumlah penduduk, jumlah pemilih. Kalau di Kabupaten Tasikmalaya ini berapa dapil, Pak? 7 dapil. 7 dapil ya. 7 dapil. Itu kalau 7-nya itu tetap begitu. Tidak, bisa berubah. Bisa berubah juga. Bisa jadi 5 dapil, bisa jadi 9 dapil. Iya. Tergantung. Misalnya itu juga bisa dipengaruhi dengan adanya pemekaran misalnya. Adanya pemekaran bisa berubah. Atau adanya bencana alam. Misalnya dapil 1 ini misalnya habis tuh tergerus penduduknya sehingga berkurang gitu kan, itu bisa berubah gitu. Nah, ini masalah penataan dapil ini juga ini adanya di tahapan di awal gitu kan. Ini juga nanti akan kita soundingkan, akan kita sosialisasikan ke partai politik karena mereka mempunyai hak untuk mengusulkan. Barangkali ya mereka punya rumusan sendiri, menghitung sendiri, dan itu hak mereka untuk mengusulkan ke KPU. Dan KPU nanti akan
menginventarisir Iya. usulan-usulan dari partai politik mengenai penataan dapil ini. Kita sangat terbuka bagi mereka partai-partai yang ingin melakukan pembenahan penataan dapil ini. Iya. Oke, kemudian kalau bisa nggak bisa memilih sendiri begitu, request gitu ya? Iya, dapil ini memang yang mengusulkan Parpol, iya. KPU itu hanya mengawal proses, Iya. gitu kan. Tapi nanti yang memutuskan tetap KPU RI, Mas. Oh, KPU RI Bukan juga. KPU kabupaten. Karena Iya. usulan dari kita kan nanti akan dimonitor Iya. oleh KPU provinsi, akan dievaluasi, dikaji, ya. Kemudian nanti akan diplenokannya di pusat, di pusat. Iya. Jadi dari beberapa opsi penataan dapil ini Iya. kan usulan-usulan dari partai A, partai B, partai C, tentunya ya ada alasan. Betul. Alasan, dan ini harus memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil. Karena Iya, undang-undang mengatur begitu. Iya. Prinsipnya ya ada 7 prinsip penataan dapil. Iya, Yang iya. pertama kesetaraan suara. Yang kedua ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Iya. Yang ketiga proporsionalitas. Yang keempat itu koterminus. Yang kelima ada kohesivitas. Keenam integralitas wilayah. Yang ketujuh kesinambungan dengan pemilu sebelumnya. Nah ini kan jangan keluar dari prinsip ini gitu kan. Dan ini memang prinsip ini ya sangat adil gitu, kalau saya lihat. Iya. Mengenai kesetaraan suara ya prinsip yang mengupayakan harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil yang lainnya. Jadi tidak jomplang. Tidak jomplang, tidak ya? jomplang, iya. Iya. Tapi mungkin ya sama persis sih nggak mungkin, ya pasti ada perbedaan Iya. dari jumlahnya. Saya pernah kemarin melakukan simulasi dengan DAK semester 1. Itu bulan DAK bulan DAK 1 ya. Data agregat kependudukan itu kemudian saya coba simulasikan. Coba simulasikan. Tapi tetap dengan pilihan 7 dapil. 7 dapil, iya. 7 dapil. Dan ternyata itu plus sama gitu. Jadi untuk dapil satunya 8 kursi, yang lainnya 7 kursi rata semua gitu. Kalau misalnya kita menggunakan DAK 1 ya segitu, tapi nanti kan bukan itu yang kita gunakan, adalah nanti DAK 2. DAK 2 nanti yang akan kita gunakan untuk untuk menghitung dapil itu. Kalau untuk DAK 1 segini, kalau misalnya dia kedua ya saya tidak tahu nanti berubah atau tidak. Iya. Oke, kemudian apa lagi nih Pak Jajang mengenai teknis penyelenggaraan ini? Oh ya, tugas-tugas keteknisan tentunya nanti yang paling berat itu di tungsura dan rekap lah. Penghitungan suara. Iya, pemungutan dan penghitungan suara dan rekap itu tugas berat. Ada lagi tugas-tugas divisi teknis itu yang di luar tahapan. Ini di luar tahapan. Tidak ada pemilu pun divisi teknis bertugas. Iya. Apabila ada PAW, Mas Pri. Nah itu ya. Kalau ada PAW kan itu program kegiatan di luar tahapan. Betul. Kapanpun bisa terjadi. Iya. Bisa terjadi kapanpun namanya PAW. Karena kan kita tidak tahu kapan anggota dewan itu meninggal dunia. Iya. Bisa hari ini, bisa besok. Betul. Kan. Tidak tahu. Iya. Itu kan jadi terjadinya PAW itu, Mas Pri, itu ada 3 alasannya. Iya, yang pertama meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri. Nah, sama kan tidak tahu kapan seseorang itu akan mengundurkan diri. KPU tidak tahu si A dari partai mana gitu akan mengundurkan diri, dan itu kan hak mereka gitu kan.
yang terakhir diberhentikan Hmm. oleh partainya. Iya. Diberhentikan. Iya. Ya, Jadi selesai lah. KPU ikut sibuk juga gitu ya. Iya. Baik, Pak Jajang, sebentar ini sudah ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak narasumber yang saya hormati, saya Karna dari Singaparna. Siapakah atau lembaga mana yang menentukan dapil, dan untuk Kabupaten Tasikmalaya per dapil itu standarnya berapa pemilih? Dapil mana yang paling banyak dan paling sedikit pemilih di Kabupaten Tasik? Gitu Pak, pertanyaannya dari Pak Karna di Singaparna. Baik, terima kasih Pak Karna. Pertanyaan Pak Karna mengenai daerah pemilihan. Jadi siapakah yang menentukan dapil? Nah, iya. Siapakah yang menentukan dapil? Dapil ini bisa diusulkan oleh partai politik. Partai politik mempunyai hak untuk merumuskan, mengusulkan menjadi berapa dapil, gitu kan. Dan tentunya ada mekanisme, ada prinsip-prinsip yang harus dipegang, gitu kan, ada dilakukan mekanismenya, ada nanti saya akan mensosialisasikan ke partai politik ini. Bagaimana sih menghitungnya juga nanti akan kita jelaskan kepada partai politik. Bagaimana cara menghitung dapil, gitu kan. Prinsipnya apa yang harus dijaga supaya tidak keluar dari prinsip-prinsip tersebut. Nah, mengenai dapil ini tadi bertanya dapil manakah yang paling banyak? Iya. Dapil yang paling banyak ininya pemilihnya itu dapil 6. Dapil 6. Iya. Dapil 6 tuh dapil 1. Dapil 1 ya. Iya, dapil 1. Dapil 1 itu kan Singaparna. Iya, Singaparna, Mangunreja, Sukarame, Cigalontang, Sariwangi, Tanjung Jaya. Paling banyak ya, paling banyak. Cigalontang aja kan paling luas itu ya, kecamatannya itu. Iya. Kemudian dapil 6. Itu dapil 6, banyak juga. Kecamatan mana aja itu, Pak? Dapil 6 itu Cipatuja, Culamega, Cibalong, Parung Ponteng, Bantar Kalong, Bojong Asih sama Sukaraja itu banyak. Iya. Tapi kan bisa berubah ya. Bisa berubah itu. Karena penduduk ini dinamis lah. Ada yang meninggal, ada yang pindah, gitu kan, dinamis. Ya begitu. Jadi Pak Karna. Tidak tetap ya. Iya Pak Karna, dapil-dapil yang sudah disebutkan tadi ya. Kemudian yang paling sedikit pemilih di Kabupaten Tasik, dapil mana katanya ini? Ya. Yang paling sedikit itu dapil 3. Dapil 3. Iya. Itu kecamatan mana saja? Dapil 3 itu Jamanis, Ciawi, Kadipaten, Pager Ageng, Sukarsik. Itu paling sedikit ya. Iya. Ya begitu Pak Karna yang ada di Singaparna, dan juga kanca berbahasa lainnya yang akan bertanya langsung pada narasumber kami bisa pergunakan WhatsApp-nya di 0853 244 0-3 kali 70. Iya. Oke, masih ada waktu Pak untuk menyampaikan mengenai teknis penyelenggaraan untuk pemilu dan juga pemilihan yang akan datang. Iya. Baik Mas Puri, tentunya sampai hari ini hari H belum ditentukan. Tanggalnya ya. Tanggal sama bulannya. Iya. Tapi usulannya sudah menyampaikan. Saya sendiri di KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di pusat. Kami tetap akan melaksanakan sesuai amanat undang-undang. Kita akan melaksanakan perintah undang-undang, gitu kan. Tanggal berapapun kami siap melaksanakan. Kami tidak ikut campur dengan kebijakan karena KPU Kabupaten itu tidak membuat regulasi. Kami hanya menjabarkan, melaksanakan, mengawal kebijakan-kebijakan dari KPU RI. Nah,
nanti tanggal tahun 2024 itu kan tahun pemilu. Tahun pemilu. Nah, itu semua di Indonesia itu akan sibuk. Sibuk. Dari sekarang Karena saja udah ini. Betul ya. Karena ada 270 daerah yang akan hajat nanti betul. Di sana itu. Jadi selain pemilu udah jelas kan? Iya, jelas. Semuanya pemilu nanti akan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Nah, itu ada 270 kepala daerah yang akan dilakukan pemilihan. Iya. Kemudian ini Pak, untuk pengerjaan atau juga kelancaran tugas-tugas dari Pak Jajang ini, biasanya ada perekrutan. Nah, itu sejak kapan? Beberapa tahun atau bulan sebelum hari H itu adanya semacam perekrutan tenaga ini ya Pak ya? Ad hoc gitu ya. Iya, baik Mas Pri. Nah, ini luar biasa nih persiapan tahun pemilu ini. Yang sebelumnya pemilu atau pemilihan sebelumnya kita melakukan persiapan itu 9 bulan sebelum hari H. Nah, hari ini istimewa. Ini sekarang 20 bulan sebelumnya kita akan setar. Jadi Januari tahun depan itu udah masuk tahapan. Kita sudah luar biasa sudah persiapan. Kalau Februari jadi. Kalau Februari jadi. Kalau Februari jadi. Itu akan masuk tahapannya. Jadi ada rentang 20 bulan kegiatan persiapan. Nah, rekrutmen ini ad hoc. Rekrutmen ad hoc itu akan dilaksanakan kurang lebih di bulan. Kalau diputus Februari. Kalau diputus Februari. Seumpama ini berandai-andai dulu ya Bu Ai ya. Jadi ini memang cukup panjang juga itu nanti untuk ad hoc kerjanya. Panjang sekali. Kurang lebih ya Februari 2023 lah itu ad hoc udah mulai itu. Jadi di awal tahun 2023 lah, Februari 2023 itu ad hoc harus sudah terbentuk gitu ya. Iya, harus sudah terbentuk gitu. Jadi cukup panjang juga. Mungkin rekrutmennya di akhir tahun 2022. Bisa mulai jadi. Kerjanya di awal 2023 udah kerja. Oke. Kemudian mengenai data ya, ada pesan dari Ibu Ai barangkali sebelum kita tutup acara ini. Betul Mas Pri. Mungkin saya titip pesan gitu ya, khusus melalui Perbasara ini kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih 17 tahun ke atas. Kalaupun belum mengikuti atau belum mengecek datanya, silahkan datang ke KPU Kabupaten Tasikmalaya atau juga bisa melalui layanan di https://bit.ly DPB Kabupaten Tasikmalaya. Kita sudah ada linknya ya di website, di Facebook juga ada, di Instagram juga ada, tinggal ngeklik dan di situ ada beberapa data yang bisa dilaporkan. Pertama mungkin data yang meninggal, kalau ada saudara yang meninggal, karena itu kalau yang meninggal kan nanti kita TMS kan. Kemudian yang berubah data namanya, misalkan tadinya Jajang jadi Ujang gitu kan, seperti itu berubah, itu bisa juga dilaporkan. Kemudian juga ada yang data pemula, khususnya misalkan yang tadinya bukan polisi atau TNI gitu kan. Kalau bukan jadi masuk TNI otomatis kan TMS. Kan tidak boleh. Kalau TNI dan Polri itu kan netral gitu kan, seperti itu. Apabila sudah pensiun, ada 29, nah itu baru bisa masuk lagi kan sebagai data pemilih. Mungkin itu ya, dan juga perlu diketahui oleh semuanya, khususnya warga Kabupaten Tasikmalaya, bahwa DPT ya yang berkelanjutan yang biasa kita lakukan pada tiap bulan akhir akhir bulan untuk November ini, bahwa jumlah laki-laki pemilihnya itu adalah sebanyak 675.536. Kemudian untuk perempuan 662.582, sehingga jumlah total
DPT berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebanyak 1.338.118 dan itu kita sudah plenokan pada hari Senin tanggal 29 bulan November tahun 2021 jam 10. Kemarin ya? Iya, kita melakukan biasa di minggu terakhir. Iya. Soalnya kita melaporkan juga kan ke KPU Provinsi dan KPU Provinsi biasa melakukannya sebelum tanggal 6 tiap bulannya gitu seperti itu. Ya. Kemudian berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan di ini lagi apa namanya? Kita tiap bulan. Oh, tiap bulan ya? Tiap bulan. Kita tiap bulan melakukan rapat pleno internal untuk kemudian disampaikan melalui website. Kemudian kita juga melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak luar kayak Disdukcapil, kemudian Bawaslu dan Parpol juga diikut sertakan. Polres Polresta yang berhubungan dengan seperti itu kita juga undang. Ada yang luring, kadang ada yang daring. Kita melakukan secara hibrid gitu kan prosesnya. Jadi untuk bisa diketahui. Soalnya kan apalagi saat ini juga dengan pemilih pemula kita sudah bekerja sama dengan KCD, Kepala Cabang Dinas, kemudian juga dengan Kemenag kita sudah melakukannya seperti itu. Oh iya. Ya, terima kasih Ibu. Siapa nggak? Mas Peri, makasih juga saya sudah ikut nebeng. Oke, kemudian Pak Jajang untuk harapan dan juga imbauan kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khususnya, silakan Pak. Terima kasih Mas Pri, khususnya terima kasih Radio Purbasora yang sudah memfasilitasi kami menjadi corong demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya ini. Dan tentunya mungkin bukan hari ini saja ya, KPU akan sebulan sekali ada informasi terbaru dari KPU. Insya Allah nanti kita akan terus sampaikan informasi penting mengenai kepemiluan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar Purbasora dan juga umumnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang sudah mengikuti beberapa kali kegiatan kepemiluan maupun pemilihan dan Kabupaten Tasikmalaya partisipasinya alhamdulillah cukup hebat. Saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan kepemiluan dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pihak. Tentunya KPU melaksanakan kegiatan pemilu ini tidak sendirian. Kami didukung oleh pihak pemerintah daerah, pilkada dengan despilkadanya, kepolisian, TNI untuk keamanannya, kemudian dari Disduk sebagai sumber datanya itu sering sekali. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang mendukung kami untuk suksesnya berjalannya kepemiluan, pemilu ataupun pemilihan. Dan saya ucapkan terima kasih, mereka semua sangat kooperatif sehingga kami tidak banyak menemui kendala. Himbauan saya kepada para pihak untuk tetap menjaga semangat kita melaksanakan kepemiluan dan juga kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi mengikuti pemilu dan pemilihan. Dan tentunya kami sebagai penyelenggara di KPU Kabupaten Tasikmalaya, insya Allah kami doakan sehat semua, kami bisa menjaga integritas, bisa menjaga kode etik kami gitu kan, sehingga KPU Kabupaten Tasikmalaya tetap eksis, tetap sehat, bisa melaksanakan amanat undang-undang. Amin. Itu saja, terima kasih sekali lagi Radio Purbasora khususnya Mas Pri, terima kasih telah memberi kesempatan pada saya. Terima kasih. Baik aja, demikian tadi narasumber kami dari KPU Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Jajang Jamaludin Sagi. Beliau adalah Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya Pri juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.